Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, alhamdulillah walhamdulillah kita bisa hadir kembali di tempat ini dalam rangka sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kita membaca dulu. Mudah-mudahan semua ini menambah kedekatan kita dan kalau kita coba dilihat halaman 22 bagian bawah kita. Itu baris ke baris ke-10 dari atasnya. Wa qala ba'dul hukama. Bagian bawah kita coba dilihat baris ke-10 dari atas. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata oleh sebagian ahli hikmah, wajadtu atwalan nasi ghamman al-hasul, dan aku telah mendapatkan orang atau manusia yang panjang penderitaannya al-hasul, itulah sifat hasul. Jadi kata hikmah, orang yang paling panjang penderitanya, kesulitannya adalah orang yang hasul. Kenapa? Karena setiap orang dia bertemu orang dan orang itu mempunyai kelebihan, dia dengki, maka dia menderita. Kecuali kalau dia nggak keluar rumah kemana-mana. Ya, ini kenapa dia menderita begitu panjang? Karena panjang dia bertemu orang, itu dia orang mempunyai kelebihan, dia nggak senang. Ya, itu. Jadi paling panjang menderita. Dalam hadis lain dikatakan al-hasud la yasud. Orang yang dengki, orang yang hatinya buruk, tidak akan tenang hidupnya. Al-hasud la yasud. Kenapa? Dia melihat ke kanan, wah dia punya mobil baru, dia iri. Ya, dia tengok ke kiri, wah dia punya rumah baru, dia merasa sakit. Ya. Tetangganya potong ayam, nggak dibagi, dia kesel. Kenapa? Karena sifat hasud. Ini yang dikatakan wajadtu atwalan nasi ghamman. Aku dapatkan manusia yang paling panjang penderitaannya al-hasud, orang yang mempunyai sifat hasud. Saya ingin menjelaskan mana iri yang dibolehkan, mana iri yang tidak dibolehkan. Iri yang tidak dibolehkan adalah al-hasud. Kita melihat saudara kita mempunyai kelebihan, mempunyai harta yang banyak, kita ingin hartanya itu jatuh pada kita dan dia itu miskin, pindah ke kita. Itu namanya hasud, tidak boleh. Ya. Tapi dalam bahasa Arab ada iri yang dibolehkan, disebut ghibthah. Tauhid, baqoh, dan tamar ghibthah. Itu iri yang dibolehkan. Kita ingin, kita ingin. Nah, kita lihat saudara kita maju, kita pelajari. Oh ternyata dia bangunnya pagi, ya. Pagi-pagi sudah berangkat kerja, pagi-pagi sudah sholat subuh, ya. Kemudian dia juga sering berinfak, kemudian dia hemat. Kita pelajari. Akhirnya kita maju seperti dia, itu boleh. Dengan catatan niat atau nikmat itu tidak hilang dari dia. Dia tetap maju, kita bertambah maju. Dia bertambah maju, kita tambah maju. Itu ghibthah. Itu ini yang dibolehkan. Ya. Makanya dalam psikologi ini disebut emosi yang cerdas. Ya. Emosi yang cerdas. Dipelajari orang maju, dipelajari cara-cara boleh. Dengan catatan nikmat itu tidak boleh hilang.
dari saudara kita lalu pindah ke diri kita. Itu ghibtah. Wa ahna'ahum aidan al-qanun. Dan hidup yang paling menyenangkan adalah qanaah. Kita terima rezeki dari Allah, kita syukuri. Wa akbaruhum 'alal adza al-qarisu idza tama. Dan juga orang yang sabar dalam penderitaan. Al-qaris idza tama, dia menjadi rakus apabila dia tama. Wa aqwadum aisan aqwadum dunya. Dan yang paling rendah kehidupannya adalah yang menolak dunia. Wa aqdum nadamatan al-alim al-mufrid. Dan yang paling besar penyesalannya adalah orang alim atau orang berilmu yang melampaui batas. Wa fi dzalik qila, karena itulah dikatakan arfahu yubali pada amsa ala sunnah. Ini saya terjemahkan tidak secara literal karena sulit kalau diterjemahkan perkataan. Jadi arfahu, alangkah senangnya seorang pemuda amsa ala sunnah yang mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Ini berkaitan dengan iman. Annalladzi qasama al-rizqa, bahwa zat yang telah memberikan rezeki yarzuquhu, akan memberikan rezeki kepadanya. Jadi seorang pemuda yang mempunyai kekuatan iman, ya, bahwa rezeki itu dari Allah dan dia pasti percaya bahwa Allah akan memberikannya. Fala itu min masulun la yudannisu, ya. Makanan yang baik itu terjaga, ya, tidak terkotori. Wal wajhu min jadidun, dan wajahnya makin terlihat baru atau cerah, lain kayak itu tidak usah. Innal qanaata mayuhalil islahatiha, sesungguhnya qanaah puas terhadap nikmat Allah atau bersyukur adalah orang yang mempunyai sifat dengan kesadarannya. Lam yalqa dari syai'an yuriku, dan tidak menemukan dia sesuatu sepanjang hidupnya yuriku yang membuat dia susah tidur. Ini. Jadi kalau orang qanaah itu biasanya dia hidupnya pulasnya. Ya. Tapi kalau orang yang masuk tadi itu sulit tidur, ya. Karena orang yang senang dia yang sakit, jadi dia susah tidur. Dipikir aja dari situ orang lain, seakan-akan dia menggugat Allah. Allah itu tidak adil. Nah, jadi yuriku membuat dia sulit tidur. Tapi orang yang qanaah maka dia akan mudah tidur. Yuriku, makanya keringannya insomnia. Waqad bila aidan, dikatakan juga hatta mata ana fi halin wa dirhalin, sampai kapan, ya, aku singgah dan berjalan, waktu sa'i, dan sepanjang usahaku, idbarun wa idbarun, itu ada kalanya mundur, ada kalanya maju. Idbar kata belakang, gugur itu martat, ya. Gugul kemaluan. Jadi bahasanya di sini maju dan mundur, ya. Karena kalau kita terjemahkan apa adanya nggak nyambung, ya. Dia berusaha pantat dan kemaluan. Nggak saya katakan tadi terjemahannya agak beda, ya. Jadi usaha maju dan mundur. Wala zirudar, nah itu, ya. La anfaqu muhtariman, kemudian meninggalkan rumah, wala zirudar, meninggalkan rumah kampung halaman yang terkadang ini tidak
tidak merantau dan juga tidak meninggalkan kampung halaman. Muktariban anil ahibbah, meninggalkan segala orang-orang yang dicintai. Layakuna mahali, mereka tidak tahu bagaimana keadaan kabarku. Ini maksudnya ada seorang yang diibaratkan di dunia kita merantau, ya, yang kadang-kadang meninggalkan kampung halaman dan sebagainya, tapi nggak ada beritanya lagi. Apakah teman kita itu hidup di perantauan atau tidak ada? Kabaran tidak ada. Ngirimin uang tiap tahun nggak ada, jadi nggak ada beritanya. Apakah orang ini hidup atau kaya? Ya, jadi tidak ada yang peduli. Di masyrikil arti, baik yang ke timur, semua maghribiyah ataupun yang ada di barat. Layatul mauta, tidak terbayang kematian. Inharsi ala bali, daripada karena sempat tamak. Nah ini. Jadi kalau kita sudah buta dengan harta, cinta dengan dunia, kita lupa dengan kematian. Ya. Karena apa? Karena kita sibuk dengan dunia kita. Ya. Yang kadang-kadang sebenarnya kematian itu sudah mengintai kita, ya, mengintai kita selama 24 jam. Tapi kita tidak pikirkan itu. Karena kita tidak pikirkan, maka kita tidak mempunyai persiapan untuk kematian. Tapi sebaliknya kalau kita peduli, maka kita mempunyai persiapan. Walau konakku adani arintu, kalau saya bersifat kona'an, pasti rezeki datang padaku. Diidahatin dengan santainya, tidak usah dikejar. Annal qanu al-ghina, sesungguhnya orang yang kaya hati adalah, yang puas itu adalah yang kaya hati. Lakas terutama bukan kekayaan itu orang yang banyak harta. Ini berkaitan dengan kekayaan hati. Ini kekayaan hati yang sulit. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, ini adalah khalifah ketika dia menjadi pemimpin. Khalifah itu kalau di kita itu sekarang presiden, ya. Jadi Umar ini adalah presiden yang kedua, Abu Bakar Umar. Jadi bayangan kita seorang kepala negara adalah pakaian yang mewah, rumah mewah. Tapi tidak demikianlah dengan Umar. Dia mengatakan, ala ukhbirukum bima istahalla min malillah. Maukah kamu saya beri informasi apa yang halal daripada harta Allah? Hilatani, itu ada dua pakaian. Pertama disitai di musim dingin, waqaiti di musim panas. Nah, jadi khalifah itu punya baju cuma dua, untuk musim dingin dan musim panas. Jadi tidak punya baju yang banyak-banyak. Betapa sederhananya. Wa ma'astani min al-dhuri, dan sesuatu yang bisa menutupiku punggungku. Haji ketika aku haji, wa umrati dan ketika aku umroh. Wa quwwati dan makananku. Ba'da dzalika qutiya rajulin min Quraisy. Maka seperti itu adalah seperti makanan pokok orang Quraisy. Lastu bi arfa'ihim, saya bukan orang yang kelas elit paling tinggi kedudukannya. Walau bi awlihim, juga tidak terlalu rendah. Jadi kata Umar, saya orang biasa-biasa aja, tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya, tapi sedang-sedang aja. Padahal dia seorang pemimpin. Wallahi, maka demi Allah, ma'adri, saya tidak tahu ayatnya dari kaplah. Apakah halal bagiku atau tidak? Jadi apakah pakaian yang sederhana ini halal? Padahal aku hanya untuk dingin dan musim panas, dan juga untuk berangkat haji dan umroh. Karena tahu capun di antara qadar, seakan-akan itu menimbulkan keraguan di hatiku. Apakah ukuran seperti ini layak atau tidak? Apakah ada yang haram atau tidak? Kalau dia ada halal kifayah, apakah ini cukup atau tidak? Jadi seorang pemimpin negara punya pakaian cuma yang dipakai saja, punya simpenan, ya.
yang harus disyukurinya. Ini pernyataan Umar bin Khattab, seorang kepala negara betapa sederhana dia. Wa'ataba Rabiul Aqabu al-Hifzi, dan telah menasihati atau telah menegur oleh seorang Arab Badui kepada saudaranya tentang sifatnya yang sama. Jadi ada orang Arab mempunyai saudara yang sangat rampung, yang sangat serakah. Lalu dia berikan nasihat. Apa nasihatnya? Ya akhi, wahai saudara, anta talibun wa matlub. Engkau adalah orang yang mencari dan dicari. Ya buka malah terputus. Mencari, dia akan mencari engkau yang tidak ada cukupnya. Wa tatlubu anta ma qad kau, dan kau cari sesuatu yang tidak ada cukupnya. Jadi seberapa aja dia cari tidak cukup. Seberapa pun sudah begitu banyak hartanya dilihat oleh orang lain dan anak tidak cukup. Wa ka'anna ma qad seakan-akan yang telah tidak ada pada Anda. Kod kasat dalam warmaan kami dan kau tidak ada padanya. Kod nukilat anu ka'anna kaya ilam tahu harisan mahkumah, dan kau terlihat adalah orang yang sangat haris, sangat serakah, mahkumah, yang tidak mendapatkan rezeki. Jadi karena dia sifat serakah, seakan-akan rezeki tidak cukup. Wajah dan manfaat. Tapi orang yang hidup sederhana itu cukup diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalik, karena itulah dikatakan arauka yadika al-isra'. Saya melihat kamu itu bertambah kaya, tapi semakin serakah. Jadi juga saudaranya semakin kaya semakin kaya. Semakin kaya semakin serakah. Dulu waktu dia miskin dia tak pelit, tapi waktu kaya dia belum. Jadi waktu masih hidupnya sederhana dia sudah lupa, tidak pernah memikirkan uang yang dikeluarkan. Tapi setelah semakin kaya dia semakin pelit, karena dia merasa uang yang dikeluarkan tempat yang dikeluarkan akan berkurang. Karena itulah jadi dia mengatakan arau kaya biru kaki tertib. Saya melihat kamu semakin bertambah harta, semakin tamak alat dunia, semakin rapuh terhadap dunia. Ka'annaka kamu seakan-akan kau tidak akan pernah mati. Seakan-akan yang tidak pernah mati dikumpulin harta. Tak tahu kalau pernah mati dikumpul, ketinggalan. Itu yang terjadi. Paham kau bayar prinsip dayawan. Apakah kau ada tujuan jika kau seperti hari ini? Waktu itu kasih, ya, berarti saya mengatakan cukuplah ini, ya, dan aku ridho dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, kepada saudara-saudara sekalian, ini masih berkaitan dengan samaan. Jadi samaan itu sangat penting, ya, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup yang tenang dan berkala selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita terima, betapapun kecilnya nikmat yang ada pada kita, itu kita terima. Itu yang dikatakan hidup membawa ketenangan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bersifat benar, akhirnya menimbulkan rasa sama, serasa ragu, sehingga apa? Tidak bisa merasa tidak pernah cukup rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.